para nabi, para rasul itu diutus kalau keberadaan para rasul, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim itu diutus hanya ritual ubudiyah, syariat ritual ubudiyah. Logikanya Nabi Muhammad itu sebelum wafat itu sudah membuat SOP detail, sak gerak-gerakannya gambari zakat kipiro, sholat itu seperti apa. Kan enek hadis memang sholat kowe koyok kamu melihat saya sholat ning ora nek gambare. Mung unine Kanjeng Nabi tok kita yakini itu unine Kanjeng Nabi. Sholat kamu seperti kamu melihat saat kamu melihat saya sholat. Ro'a itu sholat kan gitu. Tapi kok bentuknya beda-beda lah, memang gak nek gambare. Kepindo penjelasan narasi deskripsinya gak enek. Sholat iki rukuke ngene, ini kan juga nggak ada. Nah, kowe nemokne ndek nggone pas di MI Ibtidaiyah di Sanawiyah itu kok ada. Itu kan konggone gurumu. Kan gurumu. Ya kalau kita mau jujur, kowe menjalankan sholat kan karena gurumu toh. Wong sholat itu menjalankan perintah Allah, duduk menjalankan perintah ustadzmu gitu. Ya, aja salah paham gitu. Kayak Quran itu naik kowe medhumi Quran kemudian sing mbok waca terjemahane itu kan terjemahannya Departemen Agama. Berarti kan agama kan berarti kan pedoman kita itu kan tafsir agama Departemen Agama. Jadi kalau mau jujur, agamamu adalah tafsir Departemen Agama Republik Indonesia. Kami hanya menyampaikan petunjuk dan diri kami hanya menyampaikan saja ya, tidak bermaksud apapun. Dan di kami menyampaikan hanya untuk membuka satu pemikiran atau wacana supaya kita nggak terjebak dalam ego ya, keakuan. Kami hanya menyampaikan petunjuk dan dawuh dari guru kami, bukan karena pinter kami, kebiasaan kami. Aku jadi sadar gak pantas dadi kiai, jadi cepet wae lah ini. Kami hanya menyampaikan petunjuk dan guru kami dari gurunya dari gurunya pula. Penyampaian risalah dalam sistem aguru-guru, risalah ilmu tauhid dengan mekanisme sambung silsilah rantai marantai kait mengkat gula wentah yang sama sekali tidak pernah terputus dan tanpa jeda sedikit pun. Hanya karena dawuh. Saya hanya menyampaikannya karena dawuh, bukan karena pinter saya, bukan. Enggak duwe pinter-pinter iblis gitu. Perihal konsep dan kontekstualisasi beragama, perihal konsep dan kontekstualisasi kehidupan, perihal konsep dan kontekstualisasi bertauhid, perihal konsep dan kontekstualisasi kematian, perihal konsep dan kontekstualisasi penataan tatanan kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin. Bagaimana supaya adil dan makmur terwujud dalam kehidupan kita. Itu dari petunjuk dari guru kami semua. Nek kowe njaluk dalil ngene iki. Tsumma arsalna rusulana tatara. Keberadaan risalah. Pasti ada yang wenang, ada yang hak, ada yang sah untuk menyamakan risalah itu, karena makna rasul itu pijakannya adalah risalah. Jenenge rasul itu menggawa risalah kan gitu. Enek risalah sing hak untuk menjabarkan risalah jenenge rasul kan begitu kan. Ora kok rasul mlaku dhewe risalahe ora enek, enggak ngono kan gitu. Rasul disebut karena ada risalah. Tatro itu gilir gumanti, terus menerus, tidak pernah terputus, mutawatir, tidak sama sekali dalam sistem gula wentah. Jauh sebelum Nabi Muhammad wafat sudah mempersiapkan sejak dini siapa pelanjutnya, yakni Imam Ali, berkaitan dengan tauhid, bukan berkaitan dengan kenegaraan, bukan dalam berkaitan dengan pemerintahan, bukan berkaitan dengan politik, akan tapi berkaitan dengan tauhid, keberadaan diri Tuhan, cara kembali kepada Tuhan, dan bagaimana kehidupan ini dijalani, dan bagaimana supaya jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis dapat kembali selamat kepada Tuhannya lagi.
itu pasti jauh sebelumnya. Tidak bisa melalui tulisan atau buku. Aku mewasiatkan buku sehingga kalian enggak. Tatero itu jauh sebelum Nabi Muhammad wafat sudah mempersiapkan pelanjutnya, yakni Imam Ali. Jauh sebelum Imam Ali wafat sudah mempersiapkan pelanjutnya, yakni Imam Hasan. Bahkan sejak Nabi Muhammad Cik Sugeng sudah bagian dari Golowentah atau pengkaderan. Jauh sebelum Sayyidina Hasan wafat, Sayyidina Husain. Jauh sebelum Sayyidina Husain, Imam Zainal Abidin. Jauh, kan begitu seterusnya, pasti jauh sebelumnya, pasti. Karena hujah, salah satu hujahnya adalah masalah rusulana tatero, pasti. Kemudian hujah kedua zikir. Kemudian ada hujah bagi jamaah tentang adanya puji wali kutub kan gitu, dan yang lain-lain. Kulu maja'a umat Rasulullah kadzabuh, akan tetapi setiap datang yang akan menjadi pelanjut pembawa risalah itu sebagai bagian dari risalahnya itu selalu kadzabuh, selalu diingkari. Fatabakna ba'dahum ba'don, maka mereka golek ganti nih, saling ganti mengganti. Sapa ki kan gitu, karena mengingkari yang ditunjuk oleh guru sebelumnya, padahal itu hanya atas kehendaknya Allah. Wa ja'alnahum ahadits, maka menjadi pembicaraan manusia pada akhirnya, jadi rasan-rasan. Demikian pula di dalam surat Al-Mursalat, artinya al para utusan, atau Al-Mursalat itu para utusan. Mohon maaf jika kamu membuka tafsir akan berbeda. Al-Mursalatil Urfa, kalau tafsirnya para malaikat, malaikat kan itu. Mursalat itu jelas utusan, para utusan. Al-Mursalatil Urfa, urfa kalau dari kata arofa berarti kebaikan. Kalau urfan itu apa namanya, di lehernya kuda itu ada rambut ya, itu disebut urfan. Ada rambut itu tidak terputus dari pangkal awal sampai akhir, itu lurus dan terus berjajar, dan mereka saling mengikat, saling mengenam. Urfa itu adalah saling mengikat, saling mengenam, tidak berhenti. Al-Mursalatil Urfa, demi para utusan yang keberadaannya berturut-turut, yang terus menerus silih berganti. Fariqoti farqo, dan keberadaannya ini yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya, yang menyampaikan zikir, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi, ilmu yang menjadikan ada kehadiran dia di dalam rasa hati, maka hati menjadi tentram. Ingat, hanya dengan ada kehadiran dia di dalam hati, maka hati menjadi tentram. Dan keberadaannya sekaligus akan meluruskan dan menolak alasan-alasan, dan sekaligus sebagai pemberi peringatan. Dikatakan au nudron masdar, kata jadi, artinya bahwa dia berhak memberi peringatan karena dia membawa zikir yang menjadi supaya adanya peringatan itu berfungsi sebagai ingatan. Orang mau nyeneni wong tapi gak enek, tidak ada apa jenenge gedangi begitu loh, gak enek pisangi gitu loh. Jadi au nudron, jadi peringatan itu dari kata nadhiron, sehingga juga ditunjukkan adanya zikirnya. Masdar, kata jadi, artinya keberadaannya mutlak, tidak bisa hasil kesepakatan, tidak bisa hasil rekayasa. Udhron au nudron, masdar, kata jadi gitu.